Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita di dalam masalah pakaian. Ya. Ikhwatiddin rahmatullah. Dinul Islam itu adalah din yang bersifat kafah, menyeluruh. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Jadi Islam itu tidak terpecah-pecah menjadi bagian-bagian tertentu. Tapi Islam itu ada keseluruhannya. Jadi yang disebut Islam bukan hanya ketika orang sholat, kemudian berpuasa, kemudian berhaji, maka disebut dia seorang muslim. Ya. Islam itu bukan ketika kita melihat seorang yang mungkin berpenampilan santri, ya, mungkin bertutur kata baik, ya, atau mungkin ya, menjalankan ibadah-ibadah makto dengan baik, ya, bukan itu. Tapi Islam itu ada keseluruhan di dalam kehidupan manusia itu, dan tidak ada pemisahan sedikit pun di dalam unsur yang ada di dalam Islam tersebut. Semuanya adalah satu rangkaian. Ibaratnya kita punya rumah, maka semua bagian dari rumah itu adalah Islam. Sehingga jika kekurangan tiang saja, maka rumah itu juga tidak akan bisa berdiri. Ini akan roboh. Jika tidak ada pondasinya, maka dia juga tidak akan kokoh. Jika tidak ada atapnya, dia juga tidak akan ada bisa melindungi. Nah, itulah Islam. Jadi pada keseluruhan bagiannya itu adalah Islam. Ya. Dan bagian itu adalah bagian yang menyatu. Ya. Atau mungkin kalau kita ibaratkan sebagai sebuah sistem motor misalnya, ya, sepeda motor. Maka seluruh bagian dalam sistem sepeda motor itu adalah bagian dari Islam. Sehingga jika kita kurang satu bagian saja, misalnya rodanya, ya motor itu nggak bisa jalan. Bahkan bagian kecil saja, mungkin pentilnya, nah motor itu nggak bisa jalan. Atau mungkin lampunya, nah itu juga nggak bisa jalan dengan baik. Ya bisa jalan tapi nggak akan baik. Apalagi kalau di malam hari misalnya. Nah, semua bagian itu adalah bagian dari Islam. Tidak boleh untuk kita kurangi dan tidak boleh untuk kita tambahi. Jadi utuh sebagaimana yang Allah telah turunkan kepada kita semua. Demikian juga ketika kita belajar, ya, katakanlah libas atau masalah pakaian. Ini bukan bagian yang terpisah dari Islam, itu bagian yang menyatu dari Islam dengan Islam. Mungkin kalau di media sosial kita sering mendapat atau mendengar kritikan, itu wanita berjilbab tapi akhlaknya nggak baik. Itu wanita bercadar tapi akhlaknya buruk. Ya. Atau mungkin tadi saya dengar cerita dari seorang ustadzah. Dia bercerita tentang muridnya.
Mana murid itu pinter, dijelaskan mudah mengerti, tetapi akhlaknya buruk, ya. Baik kepada ustadzahnya atau kepada teman-temannya atau kepada tetangga-tetangganya. Nah, bukan gitu. Tapi keseluruhan bagian itu adalah bagian dari Islam. Bukan hanya kepintarannya, tetapi juga akhlaknya. Bukan hanya pakaiannya, tapi juga makanannya. Bukan hanya pekerjaannya, tetapi juga ibadahnya. Dan semua itu merupakan satu kesatuan. Nah, kritik-kritik yang kita jumpai di medsos, ya demikian banyak. Yang didulukan itu akhlaknya atau pakaiannya. Itu pakaiannya sudah bagus, menutup aurat, tapi akhlaknya buruk. Ya. Itu ibadahnya baik, setiap hari ke masjid, tapi pendusta. Itu pakaiannya juga santri, tapi ketika berdagang, dia banyak melakukan penipuan. Nah, ini yang terjadi pada sini kan demikian. Itu pemimpin pondok pesantren, pemimpin organisasi Islam, tapi bisnisnya haram. Nah, itu pemimpin politik, agamanya Islam, tetapi curang. Nah, ini kan fenomena yang kita jumpai kan, ya, di mana orang ya melihat Islam sudah tidak dengan pandangan yang menyeluruh, terpisah-pisahkan, terpetak-petakkan. Dan sekarang kita juga sulit sekali untuk menyebut siapa di antara orang yang Muslim yang sungguhnya itu. Banyak kan kita jumpai, ya mungkin orang-orang yang tua itu biasanya ke masjidnya rajin, setiap 5 waktu sholat dia ke masjid. Pakaiannya juga pakaian yang menunjukkan dia seorang santri khas, pakai baju koko, sarung, pakai songkok gitu, khas santri kan itu ya. Tapi dalam dunia pekerjaan mereka tidak menggunakan prinsip-prinsip pekerjaan dalam Islam. Ya. Bahkan mungkin juga tidak ya, didasari oleh aturan-aturan Islam. Nah, demikian yang terjadi pada kondisi umat saat ini. Ya. Dan akhir-akhir ini justru banyak sekali kita jumpai tayangan-tayangan di medsos itu. Yaitu berupa perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Ya, fakisah. Entah itu yang disebut dengan pacaran, atau perbuatan-perbuatan lain yang mendekati zina. Yang diperankan oleh orang-orang yang secara libas, ya, secara pakaian, itu menunjukkan dia orang Muslim. Ya, khasnya adalah berjilbab. Nah, yang viral berapa waktu yang lalu di Gorontalo itu ya. Nah, pemerannya juga wanita yang berjilbab. Dan itu bukan adegan fiksi, tapi adegan nyata. Pemerannya juga wanita yang berjilbab. Nah, sehingga kita sulit sekarang ini. Islam itu yang mana? Apakah tergambar dalam pakaiannya? Atau tergambar dalam ibadahnya? Atau tergambar dalam akhlaknya? Dan orang mengatakan mana yang didulukan, pakaian atau akhlak? Mana yang didulukan, ibadah atau sosial? Nah, karena mereka sudah memisah-misah ya, bagian-bagian Islam itu secara terpetak-petak dan masing-masing petak seakan-akan berdiri sendiri. Padahal tidak demikian. Islam itu adalah sebuah rangkaian yang menyeluruh. Sehingga jika kita menyebut diri orang Muslim, ya seperti kajian tadi, maka seluruh sistem yang ada dalam Islam itu menjadi bagian yang harus juga dilaksanakan. Ya, kalau kita melihat pada komentar para tokoh-tokoh terdahulu, ya, Islam adalah din yang universal, meliputi kepada seluruh aspek kehidupan manusia. Islam itu adalah ibadah sekaligus syariah. Islam itu adalah ilmu sekaligus pekerjaan. Islam itu adalah sistem politik sekaligus tanah air. Islam itu adalah jihad di jalan Allah sekaligus urusan kemanusiaan.
Islam itu adalah dunia bisnis perdagangan, sekaligus urusan talabul ilmi. Islam itu adalah sistem akhlak, sekaligus sistem muamalah. Nah, dan semuanya itu bagian dari Islam yang tidak bisa kita pisah-pisah. Nah, termasuk diantaranya adalah bagian libas ini. Ya, mungkin kita sulit saat ini ya menggabung bagian-bagian tersebut. Ya. Dan orang mungkin juga tidak paham keadaan bagian tersebut. Misalnya hanya belajar fikih libas saja, atau belajar fikih sholat saja, atau belajar fikih toharoh saja. Karena itu seakan-akan bagian yang terpisah. Mungkin dalam disiplin ilmu, ya ada ilmu ini masing-masing. Yang ilmu-ilmu yang sifatnya ibadah mafdhoh itu mungkin bisa terwujud di dalam pelaksanaan. Tetapi ilmu-ilmu yang berkenaan dengan ibadah yang ghairu mafdhoh atau yang muamalah itu mungkin sulit untuk terwujud dalam pelaksanaan untuk saat ini. Nah, sehingga kadang-kadang kita memisah Islam itu antara bagian yang sifatnya ukhrawi dan sifatnya duniawi. Duniawi tidak ada sangkut paut dengan ukhrawi. Nah, itulah yang biasa disebut dengan sekularisme. Ya. Jadi untuk urusan ibadah, bahasa kerennya itu ada spiritual transendental, ya. Itu adalah urusan Allah. Untuk urusan sosial, politik, kemasyarakatan, dan yang lain-lain, nah itu urusan para raja, para penguasa, pemerintah. Nah, ini hal yang tidak seharusnya terjadi. Mungkin di dalam ceramah-ceramah para ulama-ulama sering kita jumpai ada istilah harus ada kerjasama antara ulama dan umaro. Ya. Nah, antara ulama dan umaro ini seakan-akan sebuah sistem yang terpisah. Ulama urusannya agama, umaro urusannya dunia. Seakan-akan demikian. Harus ada kerjasama yang baik antara ulama dan umaro. Sementara Islam tidak demikian. Yang paling layak untuk menjadi umaro adalah orang yang paling alim, paling ulama dalam tanda kutip. Ya. Nah, seperti contoh di dalam hadis, ketika Umar bin Khattab bertanya kepada penduduk Mekah, siapa yang menjadi pemimpin kalian? Maka mereka menjawab Ibnu Al-Zab, budak kami atau maula kami. Umar bertanya kepada mereka, kalian menjadikan maula sebagai pemimpin? Mereka katakan dia itu ahli Quran dan ahli ilmu faraid. Maka Umar mengatakan demikianlah Allah mengangkat derajat sebuah kaum dengan kitab ini dan Allah merendahkan sebuah kaum dengan kitab ini. Jadi kepemimpinan menurut Umar bin Khattab itu adalah dasarnya kitab Allah. Kealiman. Jadi umaro itu adalah orang yang alim. Maksudnya demikian. Bukan orang yang pintar dalam arti pintar bohong, pintar dusta. Tapi alim di dalam din ini. Demikian juga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya ummul qauma akrabahum li kitabillah. Yang menjadi pemimpin dalam sebuah kaum adalah yang paling akrab, paling membaca kitab Allah. Paling membaca kitab Allah tentu akan berwujud pada pemahaman pada kitab Allah tersebut. Ya. Nah, ini dasarnya. Jadi kalau masalah libas ini kita pisah dengan masalah lain, ya nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Orang berpakaian dengan pakaian Islam, tapi akhlaknya tidak akhlak Islam. Ibadahnya tidak ibadah Islam. Sistem politiknya tidak sistem politik Islam. Tanah airnya bukan tanah air Islam. Kebangsaannya bukan kebangsaan Islam. Akhirnya menjadi sesuatu yang terpetakan secara terpisah-pisah satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, itulah permasalahan libas dan juga permasalahan-permasalahan lain. Nah, maka di dalam
sistem yang mungkin kita perjuangkan nanti. Nah, ini bukan sebagai sebuah sistem yang terpisah, tapi sebuah sistem yang satu, bersama dengan sistem-sistem yang lain. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita berikutnya adalah tentang pakaian wanita muslimah ya, di hadapan wanita muslimah yang lain. Ya. Jadi seorang muslimah itu mempunyai aturan di dalam masalah berpakaian. Ketika dia berhadapan dengan ya, kelompok tertentu, maka ada ketentuan tertentu. Ibaratnya, kalau di dalam sistem kehidupan yang lain, ini bukan sistem Islam, dan antum bisa lihat itu, pada kehidupan yang lain itu, kan ada pakaian yang mereka gunakan pada momen-momen tertentu. Ketika pesta, mereka berpakaian pesta. Ketika bubuh, dalam bahasa sini, ya bubuh, mereka berpakaian bubuh. Ketika mungkin takziah, ya, mereka berpakaian takziah. Ketika sekolah, mereka berpakaian sekolah. Ketika dinas, mereka berpakaian dinas. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, di dalam Islam tersebut ada ketentuan-ketentuan pakaian yang kita kenakan. Ya. Nah, kemarin sudah kita bahas ciri-ciri dan karakteristik secara umum pakaian bagi wanita. Yang ketentuan pokoknya itu adalah menutup aurat. Jenisnya terdiri atas dua macam, yaitu jilbab dan khimar. Kemudian ketentuan-ketentuan lain yang menyertainya, antara lain tidak terbuat dari bahan yang tipis, sehingga nerawang menampakkan bentuk tubuh. Tidak berpotongan ketat, sehingga lekuk-lekuk tubuh juga kelihatan. Tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir, sehingga bisa dibedakan, ini muslimah, ini kafir. Tidak berpakaian suhroh, yaitu berpakaian supaya terkenal. Dengan bisa jadi membuat mode supaya dikenal oleh orang, bisa juga meniru pakaian orang-orang terkenal supaya dirinya dikenal orang. Ya. Dan macam-macam ketentuan-ketentuan yang lain. Nah, sekarang adalah pakaian wanita muslimah di hadapan wanita muslimah yang lain. Ya. Secara khusus, ya, seorang yang diperbolehkan untuk melihat aurat dari orang lain, lawan jenis, ya, aurat orang dengan orang lain yaitu lawan jenis, itu hanya satu golongan, yaitu suami. Selebihnya tidak diperbolehkan, hanya satu, yaitu suami. Ya, selebihnya tidak ada kebolehan. Walaupun itu orang tua, ya, orang tua ada batasan. Ya, batasannya selama dia belum balik. Kalau sudah balik sudah tidak ada batasannya, sudah berubah. Ya. Nah, suami ini dikecualikan dari segala ketentuan. Ya, bahkan wanita tidak berpakaian di hadapan suami pun juga nggak ada masalah. Nah, tapi untuk selain dari itu, ini ada ketentuan. Ya. Pakaian wanita muslimah di hadapan sesama muslimah disebutkan di dalam Al-Quran, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali apa yang biasa tampak darinya. Apa yang biasa tampak? Apa biasa tampak itu apa maknanya? Ya, adalah bagian aurat yang memang biasa tampak di dalam keadaan di mana mahram boleh melihat. Ya, biasa tampak. Mahram saja boleh melihat. Ya, bukan suami ya, mahram bisa melihat. Yaitu bagian
yang masih menunjukkan kepada batas-batas kesopanan. Ya, contoh, batas kesopanan pada umumnya itu adalah antara ya pundak, ya ini bahu ini sampai ya mungkin sekitar lutut, ya, kira-kira demikian. Nah, kemudian juga lengan gitu, kira-kira ya antara ini siku gini kira-kira. Nah, lebih kurangnya ya tentu ada, lebih kurang di situ tentu ada. Ya, itu biasa tampak. Dan biasa tampak di sini memang hampir-hampir nggak bisa ditutup. Karena apa? Interaksi yang intensif. Misalnya antara sesama saudara, ini kan makhluk. Intensitas mereka di dalam berinteraksi di dalam satu rumah itu tidak memungkinkan kan mereka berpakaian lengkap. Sehingga secara umum itu biasa tampak. Ya. Sedangkan bagian aurat tertentu yang memang mempunyai nilai yang lebih ya, patut untuk dijaga, itu tetap tidak ditampakkan. Ya. Nah, Allah katakan, wala yubdina zinatahunna illa libulatihinna. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali kepada suami-suami mereka. Jadi perhiasan kemarin sudah kita sebutkan ada yang bersifat khalqiyah, ada yang bersifat mutasabah. Nah, maka suami boleh untuk melihatnya. Bahkan punya kekhususan tadi melebihi dari yang biasa tampak. Yang tidak biasa tampak pun bagi suami tidak ada masalah. Kemudian bagi wanita muslimah au nisaihinna atau wanita-wanita mereka. Disebut wanita mereka itu adalah wanita-wanita muslimah sesama kaum muslimah. Ya, mungkin di dalam kondisi yang tertutup di dalam kamar atau di rumah yang tertutup dari pandangan laki-laki yang tidak halal untuk melihatnya, maka aurat sesama muslimah itu diperbolehkan melihat pada batas yang biasa tampak. Ya, pada batas yang biasa tampak. Ya. Tapi kalau yang ditampakkan itu yang tidak biasa tampak, ya tetap tidak diperbolehkan. Ya, mungkin kalau saat ini ada fenomena yang disebut dengan LBGT ya. Ya, LBGT, baik itu yang homo atau lesbi, nah, di mana orang yang sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, melakukan tindak-tindakan yang bersifat fahisah. Itu bisa terjadi, terdorong oleh melihat aurat yang sesama jenis tadi. Bisa jadi demikian. Ya. Nah, apa mungkin itu terjadi? Kenyataan di dalam sejarah itu mungkin. Pertama kita jumpai di dalam umat Nabi Lut, ya. Nah, kasus itu sudah dimulai. Kemudian yang kedua, ya, yang masih tampak bekas-bekas arkeologisnya di Pompei itu terjadi. Ya, sering kita sampaikan di Pompei. Hanya sekarang di Pompei itu ya kantor banyak sekali itu. Kotanya yang digali itu sudah hampir seperti kota yang hidup betulan itu. Jadi utuh. Ya, perabot rumah tangga, lukisan-lukisan di dinding itu yang sudah terkubur 1000 tahunan itu tampak kembali. Yang lebih mencengangkan itu adalah ya manusia-manusia yang jadi fosil. Ya, itu masih tampak sekali bentuk yang sesungguhnya. Bahkan mimik atau raut wajah itu kelihatan. Dan banyak sekali yang ketika kejadian itu terjadi, mereka sedang melakukan perbuatan baik itu yang disebut dengan zina, lesbi, homo. Dan terawetkan hingga hari ini. Hanya saja oleh pemerintah sana, nah,
hal-hal yang semacam itu, yaitu fosil-fosil yang demikian itu disimpan pada museum khusus yang tidak diperbolehkan untuk dilihat sembarang orang. Ya. Karena apa? Terlalu ya, riskan. Ya, walaupun kemarin Ana sampaikan kepada orang yang pernah di Eropa sana, ya diskusi dengan Ana beberapa waktu yang lalu pernah di sana itu melihat itu. Ustadz, apa itu nggak boleh dilihat sih seperti itu? Ya kalau menurut Ana sih boleh. Kenapa boleh? Pertama, itu memang harus jadi peringatan. Allah ya menunjukkan itu semua pada kita. Itu maksudnya agar kita mendapatkan peringatan dari situ. Ya. Kan itu bisa menimbulkan fitnah. Karena apa? Ya, bentuk mereka seperti itu. Yaitu hubungan sesama jenis. Ya. Mati di dalam keadaan seperti itu. Ya. Berzina dan macam-macam pose itu. Mulai dari lukisan dinding sampai ya aksesoris sampai posisi mereka itu lengkap. Kalau menurut Ana sih boleh itu dilihat. Pertama itu kan itu Allah memang mengawetkan mereka dalam bentuk yang seperti itu supaya jadi pelajaran. Ya. Kemudian yang kedua, ya bentuknya memang sudah bukan manusia, tapi itu sudah seperti dari batu. Sehingga yang tampak bukan aurat manusia. Nah, kalau itu dijadikan pelajaran, itu loh akibat dari perbuatan seperti itu. Mungkin Eropa nggak akan jadi seperti itu seperti saat ini. Ya. Nah, Eropa tidak mendapatkan pelajaran dari situ. Tapi mereka justru ya, mereka menyimpan sesuatu yang bisa memberikan pelajaran, tapi mereka ngumbar sesuatu yang justru merusak. Ya. Mereka menampakkan sesuatu yang justru merusak. Yang jadi pelajaran mereka sembunyikan. Nah, itu Ana sampaikan demikian. Nah, dia pernah ke sana. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang terjadi. Jadi kalau perempuan, sesama perempuan, laki-laki sama laki-laki, tidak ada batasan di dalam hal pakaian, sebagaimana sama dan istri, yaitu mungkin salah satu yang menyebabkan fenomena LGBT. Nabi Nuh dan umatnya, ya, diceritakan oleh Allah, umat beliau mengalami hal semacam itu. Peninggalan-peninggalan secara arkeologis yang masih utuh hingga hari ini bisa disaksikan di Pompei. Ya, kemudian juga fenomena saat ini yang ada di dalam kehidupan ini bahkan itu sudah masuk di dalam sesuatu yang dipromosikan ya tentu oleh kelompok tertentu dan maksud tertentu, itu sudah banyak meminta kurban. Bahkan berita yang baru-baru ini terjadi, sebuah pondok pesantren kebobolan. Ya, mendengar ya berita itu? Nggak dengar. Yang dengar berapa waktu yang lalu, ketika belasan santrinya hamil itu. Ya, yang di Jawa Barat itu. Bersamaan dengan itu yang di Mojokerto ada, tapi tidak viral. Kemudian yang barusan terjadi ya kasus lesbi. Jadi kalau menurut Ana memang ini harus ada pembersihan yang total. Ya. Di dalam kehidupan yang dalam tanda kutip memberi makna atau memberi simbol Islam. Harus ada total ini. Nah sekarang, ya coba, ini medsos itu memang benar-benar membunuh gitu ya. Medsos itu benar-benar membunuh. Sekarang banyak sekali. Sekarang atau mungkin dari dulu Anda nggak tahu ya. Anda tahu sekarang itu. Itu kehidupan para santriwati itu ya diekspos besar-besaran itu kehidupan santriwati. Ya. Mulai dari hal-hal yang sederhana, sikap mereka ketika berpapasan dengan santri laki-laki, ketika bertemu anak kiai, sampai macam-macam menghentak santriwati. Ya. Ini membunuh ini kayaknya ini. Ya. Ya mungkin pertama-tama mereka ingin tampil gitu saja. Tapi efeknya itu nanti akan besar dan akhirnya merusak. Nah, kembali pada permasalahan ini. LGBT itu hal yang ya menjadi fenomena besar saat ini. Nah, rusak kemarin berapa orang itu karena kasus ya, ini. Ya harus ada pembersihan yang besar-besaran dalam diri yang menyatakan diri sebagai ya
Islam atau membawa nama Islam itu. Ya tentu kita nggak terima ya dengan hal tersebut. Cuma apa daya kita gitu lah. Kita nggak terima. Cuma apa daya kita. Ya. Ya menurut Anda ya maksiat, tapi ya jangan membawa nama Islam kan gitu. Jangan pada simbol-simbol Islam kan gitu. Ya. Kan lebih ya ringan kan kita menyaksikan orang bermaksiat di tempat lain gitu daripada bermaksiat di tempat Islam itu. Ya itu bagi kita ya, tapi nggak tahu itu orang budaya orang macam-macam yang kita, masya Allah ya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan juga Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yanduru rajulu ila aurati rajul walal mar'atu ila auratil mar'ah. Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki dan janganlah seorang perempuan melihat aurat perempuan. Ya, aurat yang dimaksud di sini ya aurat tertentu. Karena di dalam ayat yang tadi disebutkan wala yubdina zinatahunna illa libu ulatihinna, nah kemudian au nisaihinna. Ya, jadi kalau aurat yang tertentu tersebut dilihat oleh lawan jenisnya, walaupun itu dilihat oleh yang sesama jenis, ya, dilihat oleh sesama jenis, maka fenomena LGBT dan yang lain-lain yang sudah kita sebutkan tadi itu telah menjadi perusak kehidupan manusia, dan itu sudah terjadi di dalam sejarah manusia dan sampai saat ini juga menjadi sesuatu yang ya fenomena ya baik laki-laki maupun perempuan. Jadi laki-laki jangan melihat aurat laki-laki, perempuan juga jangan melihat aurat perempuan. Ya. Ya. Kemudian dalam hadis itu juga ada lanjutan. Wal yuftir rajulu ila rajul fi saubil wahid wala tuftirul mar'atu ila mar'ati fi saubil wahid. Dan janganlah seorang laki-laki berkemul dengan laki-laki lain dalam satu pakaian, dalam satu selimut ya, atau satu pakaian. Dan janganlah seorang perempuan berkemul dengan seorang perempuan di dalam satu pakaian. Nah ini sebenarnya Allah sudah memberi peringatan ya. Nah, mulai dari peringatan yang ada pada umat Nabi Nuh dan juga hadis Nabi menyebutkan demikian. Ketika itu dilanggar, ya tentu mudarat besar akan terjadi. Ya. Dan naudzubillah min dzalik ya, kisah-kisah semacam ini memang sudah banyak sekali kita jumpai. Ya, mungkin karena kita tidak langsung terlibat ya. Ya, mungkin ya kita mungkin sebagian ya tidak tahu, tapi kalau kita meneliti ya memang kenyataannya demikian. Ya, yang tidak tahu ya nggak apa-apa, karena memang sebaiknya ya, karena kita nggak bisa berbuat, tahu juga nggak bisa berbuat. Kita tahu kan juga nggak bisa berbuat. Semakin banyak tahu ya semakin banyak yang nggak bisa berbuat. Maka sebaiknya memang nggak tahu. Ya kan kita selalu pengen tahu kan, ya untuk apa semuanya kita ketahui. Sampai saya pengen tahu ijazahnya Jokowi ini asli apa enggak gitu. Tahu palsu loh, kita juga nggak tahu apa-apa. Katanya Gibran ijazahnya cuma SMP gitu. Kita ingin tahu terus gitu. Kita kejar terus gitu. Ya. Nah, semakin banyak tahu juga nggak ada gunanya. Kecuali kalau pengetahuan kita itu memang memberi manfaat. Kita banyak tahu. Nah, medsos itu mengajarkan kita untuk banyak tahu, tetapi pengetahuan yang bersifat sampah. Ya, yang tidak ada gunanya kan dalam pikiran kita itu. Nah, coba, anak coba gitu ya, anak coba saja itu, mencermati beberapa fenomena gitu. Kapan hari anak mencermati sepak bola, ya. Anak coba saja, karena dasarnya memang nggak suka, gitu ya. Main sendiri juga nggak suka, nonton apalagi gitu. Anak coba, ya. Seorang pemain bola apa namanya Ronaldinho kalau nggak salah itu.
Pemandangan kan bagus gitu ya. Nah, unik gitu menurut Anda. Ketika kita ya, lazimkan itu bersaat, menarik gitu. Akhirnya apa? Akhirnya pengen lihat gitu. Ya. Tapi kita punya tujuan memang, ya. Tujuannya hanya untuk meneliti saja. Oh ya, ternyata betul. Nah, anak baru tahu Rossi, ya, apa Valentino Rossi itu. Ya, itu berapa hari yang lalu. Ya, anak pengen tahu gimana sih Rossi terkenal banget. Anak-anak di sekolah kita sering bilang Rossi itu siapa gitu. Ya, kebetulan ada wali murid yang namanya Rossi juga, karena sering diolok gitu ya. Anak coba lihat. Ketika lihat, menarik juga ini. Nah, semakin dilihat semakin menarik. Seperti ada terus gitu, muncul terus gitu. Ya Allah, inilah dunia itu. Ya. Kata Al-Arqam dulu kan, dunia ibarat air laut, diminum akan bertambah haus. Nah itulah, kalau kita minum akan tambah haus terus itu. Maka sebaiknya memang tidak tahu segala sesuatu. Ya. Kita tahu apa yang bisa kita kerjakan. Kita tahu apa yang bisa kita lakukan. Yang enggak bisa kita kerjakan, yang tidak perlu kita kerjakan, ya sebaiknya kita enggak tahu sajalah. Sampai bingung kita. Megawati anak Pak Karno apa enggak sih ini? Jangan-jangan bukan anaknya Pak Karno, barangkali gitu. Mojopahit itu ada di mana sih? Kok ikannya nggak ketemu-ketemu, kita cermati terus menerus. Nah, kalau ada nilainya nggak apa-apa. Nah, seperti anak beberapa waktu yang ini memang mendalami sejarah Diponegoro. Ya, ini sebuah hal yang sangat unik. Ya, anak cari literatur tentang Diponegoro, anak dampai. Ternyata Diponegoro menurut sebuah kitab, tulisan beliau sendiri. Namanya Babad Diponegoro. Ya. Ternyata Babad Diponegoro itu benar-benar asli karya Diponegoro. Kemudian di Babad itu cerita tentang peperangan-peperangan yang ada. Ternyata setelah dilacak, setelah 200 tahun lebih itu, benar adanya. Ya. Tentang kuburan prajurit-prajuritnya, tentang tempat-tempat yang disinggahinya, peperangan terjadi di dalamnya itu dilacak oleh keturunan Prabowo Diponegoro itu. Ya. Dan itu terlacak. Ya. Ini makam prajurit-prajuritnya ini, Masya Allah. Ya. Ini menurut anak memang punya ya, pengaruh ya, untuk pembelajaran yang memang bisa digunakan, kita manfaatkan itu. Jadi kalau itu yang ditekankan atau ditekuni ya nggak masalah, karena ada banyak pelajaran yang kita dapati. Nah termasuk diantaranya di Babad Diponegoro itu, Satria Diponegoro itu. Dia pernah melakukan perbuatan yang menurut anak celah sekali, disampaikan. Beliau melakukan perbuatan yang tercela. Ya. Ya Allah kesatrianya gitu ya. Padahal itu bisa mencoreng namanya itu. Tapi beliau ceritakan sendiri kisah itu. Nah dan uniknya ternyata Babad itu ditulis dengan aksara hijaiyah. Ya bahasa Jawa. Tuh ternyata ulama-ulama kita seperti itu. Dulu disebut buta huruf itu oleh Belanda. Karena itu Belanda mengajarkan politik etis gitu ya. Disebut buta huruf. Ya. Nah, kenapa ini Anda pelajari? Karena Anda memang sedang di sekolah itu, anak-anak udah Anda kebiasakan nulis aksara Arab, ya, dibiasakan. Kalau itu menjadi ya pedoman bagi seluruh ya katakanlah kaum muslimin yang ada, aksara Latin kita tinggal nanti. Gitu. Nah, keinginan seperti itu kan ada manfaat kan? Jadi kita meneliti, kita menekuni itu ada manfaatnya. Daripada menekuni kasus ijazah Jokowi tiap ada berita dibaca, didengar. Untuk apa? Ya tahu sekali aja sudah selesai kan? Oh ternyata nggak diusut gitu aja. Kalau diusut baru mungkin ditekuni lagi gitu. Ya, daripada kita melakukan yang banyak yang sia-sia. Ya itu contoh ya, Diponegoro hebat itu, seorang yang luar biasa. Ya. Itu nggak kalah dengan pejuang-pejuang Islam lain di seluruh dunia. Bahkan ya, Belanda mengalami kerugian yang sangat besar. Ya.
baik tentara yang gugur maupun harta yang sangat banyak. Konon itu 4 tahun APBN Belanda habis untuk biaya perang Diponegoro. Ya. Ya. Nah, ini contoh ya. Baik, kita kembali pada permasalahan tadi. Ya. Jadi permasalahan ya, pakaian, nah itu demikian. Melihat sesuatu yang memang tidak perlu ya nggak usah dilihat. Kalau kita coba-coba melihat ya nanti akan menimbulkan ketertarikan. Ya, termasuk diantaranya adalah aurat yang sesama jenis. Karena itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulnya, jangan lakukan. Kalau ada yang mau coba-coba nanti dikhawatirkan akan jatuh kepada ya kemaksiatan tersebut, dan kenyataan memang sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Mungkin yang belum tahu atau mungkin belum tertarik, gitu kok bisa menarik gitu. Tapi ternyata kan banyak yang menarik, banyak yang tertarik dengan itu, berarti ada sesuatu di situ. Entah itu karena mungkin pertama coba-coba, atau mungkin gaya hidup, atau mungkin penyelewengan, atau macam-macam lah. Tapi kenyataan itu sudah menjadi sesuatu yang dipromosikan dan punya daya yang kuat untuk merusak. Ya. Baik, berikutnya adalah pakaian wanita muslimah di hadapan wanita kafiroh. Ya. Pakaiannya kayak wanita muslimah di hadapan wanita kafiroh. Di dalam Al-Quran disebutkan wala yubdina zinatahunna illa libu ulatihinna. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali kepada ya suami-suami mereka. Nah, kemudian au nisaihinna atau wanita-wanita mereka. Nah, wanita-wanita mereka di dalam ayat ini ya dimaksudkan siapa? Kalau dalam kebiasaan ayat kalian diseru itu adalah orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, maka wanita-wanita mereka itu berarti istri-istri mereka. Tapi yang dimaksud di sini adalah perempuan-perempuan. Ya. Sehingga yang dimaksud dengan nisaihinna itu adalah wanita-wanita muslimah. Ya. Artinya bahwa janganlah wanita-wanita muslimah itu menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali ya, beberapa golongan disebutkan, termasuk diantaranya adalah wanita-wanita mereka, yaitu wanita-wanita muslimah. Sehingga mafhum mukhalafahnya adalah jangan menampakkan perhiasan kepada wanita-wanita yang tidak muslimah atau kafir. Ya. Jadi wanita muslimah tidak boleh menampakkan auratnya pada wanita-wanita kafir, walaupun sesama wanita. Sebagian ulama ya menjelaskan atau mencari hikmah dari hal ini agar mereka tidak mensifati wanita-wanita tersebut kepada suami-suami mereka, sehingga suami-suami mereka tahu gambaran dari wanita-wanita muslimah. Ada yang menjelaskan demikian. Tetapi menurut Ana lebih luas dari itu. Ya. Kenapa? Rahasia kaum muslimin secara umum tidak boleh diketahui oleh orang-orang kafir. Termasuk diantaranya adalah aurat, adalah rahasia. Jangan sampai diketahui oleh orang-orang kafir. Karena apa? Karena orang kafir selalu berkeinginan untuk melemahkan kepada kita. Jadi apapun yang membuat kita lemah, mereka akan berusaha untuk menyerangnya. Nah, maka di sini hendaklah wanita-wanita muslimah tidak menampakkan perhiasan-perhiasan mereka, termasuk juga aurat-aurat mereka kepada wanita-wanita yang kafir. Ya. Apa bahayanya? Tadi disebutkan bermacam-macam, tapi menurut Ana lebih umum daripada itu, yaitu seluruh aurat, seluruh rahasia dari wanita atau laki-laki muslim tidak boleh diketahui oleh orang-orang kafir. Karena orang kafir pada dasarnya memang
memusuhi kepada Islam. Pada dasarnya demikian. Walaupun mungkin ada sebagian yang tidak memusuhi pada Islam, ada pengecualian, tapi pada dasarnya demikian. Jadi ini termasuk perkara yang harus dijaga. Nah, maka jika wanita-wanita yang katanya masih tergolong wanita muslimah, kemudian dia tidak menutup auratnya di luar rumah, maka yang melihat kepadanya bukan hanya sesama muslimah, laki-laki bisa melihatnya, sesama perempuan juga bisa melihatnya. Dan termasuk diantaranya adalah ya wanita-wanita kafir bisa melihatnya. Dan ini tentu akan membawa ya, dampak yang besar berupa kerusakan yang semakin merata.